Sudah Pak, lihat Pak. Oke, selamat malam teman-teman. Mungkin nanti dilanjut lagi untuk kelompok berikutnya. Malam ini coba saya bahas dulu tentang SDOF, Single Degree of Freedom, teman-teman ya. Jadi mungkin menjelaskan sedikit tentang materi kita yang tentang SDOF, Single Degree of Freedom. Ya. Oke, materi pembahasan kita SDOF ya, jadi Single Degree of Freedom System. Nanti di sini materinya kita akan bicara tentang pendahuluan apa itu SDOF ya, Single Degree of Freedom, kemudian SDOF getaran bebas ya, kemudian SDOF getaran paksa ya. Nanti kita coba lihat satu-satu ya. Nah, pendahuluan bahasan materi SDOF menyangkut pada dinamika struktur. Nah, kita pahami mata kuliah kita dinamika struktur, bagaimana kita melihat perilaku daripada struktur karena pengaruh daripada gempa yang terjadi ya. Kemudian bagaimana sistem beban dinamik ya. Jadi kalau kita bicara tentang gempa, beban yang akan terjadi adalah beban yang dinamis ya, yang memiliki eskalasi gitu ya, besaran. Kemudian ada komponen sistem dinamik itu seperti apa, kemudian persamaan gerak yang ditimbulkan karena pengaruh daripada beban gempa itu seperti apa. Terus kemudian ada getaran bebas tanpa redaman, nanti kita banyak bicara tentang ini ya. Jadi ada getaran bebas tanpa redaman, getaran bebas dengan redaman itu apa, nanti kita coba bahas. Kemudian periode dan frekuensi yang tadi, periode adalah berapa daripada lamanya daripada getaran itu terjadi, frekuensi besarannya ya. Kemudian getaran paksa tanpa redaman, ada getaran paksa dengan redaman, beban impuls ya, kemudian ada resonansi ya. Jadi nanti ini materinya. Tapi malam hari ini kita lebih ke SDOF ya. Nah, sebelumnya kita masuk di pengertian dinamika itu sendiri apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Dinamika apa sih sebenarnya? Dinamika kehidupan, dinamika bisa namanya dinamika apa? Ada nggak tahu kira-kira dinamika apa sih sebenarnya? Pergerakan Pak. Pergerakan, oke. Terus ada lagi yang lain? Perbedaan Pak. Perbedaan apa? Perbedaan apa Mas Hilmi? Perbedaan suatu hal Pak, dinamika. Berarti dinamika berarti ada bermacam-macam tipenya. Betul Pak. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak satu lagi? Ada lagi nggak? Satu lagi mungkin yang perempuan, Anissa, Petra, siapa? Perilaku, dinamika perilaku. Ya, oke. Nah, di sini saya catat nih, saya dapat nih, dinamika itu berubah terhadap waktu. Ya. Jadi sesuatu yang berubah terhadap waktu. Ya, dia bisa ya tadi kan eskalasinya bisa semakin besar dianya ya, bisa semakin kecil tapi terhadap waktunya ya kan ya, jadi ini berubah terhadap waktu. Nah, dinamika struktur sendiri adalah dalam bahasanya struktural dinamik, analisis struktur untuk mempelajari perilaku respon struktur ya. Tapi benar juga tadi ya, dinamika berarti responnya misalkan gempa terhadap struktur kita berarti bisa berbeda-beda, benar nggak? Iya kan? Tergantung dari apa? Tergantung dari apa? Tergantung dari beban gempa yang terjadi atau yang diberikan, benar nggak? Iya kan? Semakin besar berarti berperilaku terhadap struktur kita seperti apa? Harus lebih kuat Pak. Harus lebih kuat. Ya, harus lebih kuat. Harus lebih mampu terhadap beban yang mungkin lebih besar, berarti strukturnya harus lebih besar, dapat menahan dan respon struktur akibat beban dinamik tadi ya. Nah, kemudian beban dinamik apa sih sebenarnya? Ya, beban dinamik beban yang besar, arah dan atau posisinya berubah terhadap waktu. Jadi nanti kita lebih banyak ini nih. Jadi lebih banyak nanti kita lihat
proses daripada beban yang diberikan itu akan berapa besar dan arah itu akan di compare terhadap lamanya waktu. Makanya kan dibilang periode getar, ya, frekuensi getar, ya, itu alami, ya kan? Itu terhadap waktunya. Jadi nanti ini yang kita akan bahas. Ya. Beban yang besar, beban yang besarannya atau arah dan posisinya berubah terhadap waktu. Ya. Nah, sebelumnya kita mau pahami dulu nih, ya. Sebenarnya apa sih bedanya antara analisa statik dengan analisa dinamik? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Nah, apa sih kata statik? Statik apa sih sebenarnya? Tetap, Pak, atau Tetap. diam. Terus apa lagi tuh? Tetap. Terus apa? Besarannya berarti Konstan, Pak. konstan. Ya, statik ya. Terus apa lagi? Beban mati, beban hidup, Pak, statik. Kalau statis. Statik. Oke. Nah, kalau dinamik apa? Kalau dinamis, beban yang bekerjanya secara tiba-tiba, Pak. Secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Maksudnya gimana tuh secara tiba-tiba? Secara tiba-tiba bagaimana? Secara tiba-tiba. Dinamik Misal kan berubah. beban Lihat tadi. Lihat dinamik berarti dia besarannya berubah, Pak. berubah. Gitu ya. Jadi misalnya dari 2, 3, 4, benar nggak? Bisa berubah kan? Atau bisa 2, 3, 4, 2 lagi kan gitu ya? Berubah kan ya? Benar nggak? Ya, ini nanti dalam skripsi teman-teman ambil struktur selalu ditanyakan apa sih bedanya tentang anastatik dan dinamik. Nah, kita lihat ya. Anastatik ya. Anastatik itu lebih bebannya tetap ya. Berubah secara lambat. Nah, sebenarnya sih dianggap berubah secara lambat itu ya dianggap statik ya. Mungkin dikatakan ya bisa ibaratnya dia terhadap waktu dia tidak cepat bisa aja dikasih bebannya konstan ya. Jadi di sini beban statik, kuasi statik ya. Jadi tetap ya. Nah, bagaimana dengan dinamika struktur? Bebannya berubah, ya kan? Secara cepat, ya kan? Bener nggak? Misalnya dia pertama misalnya terjadi skalanya 5 misalnya atau 6. Ya kan? Bisa aja diturun, bener nggak? Bisa aja dia lebih besar lagi, bener nggak? Bener kan? Dan kemungkinan arahnya tadi bisa aja dia yang transversal, bisa aja dia juga yang longitudinal, bener nggak? Kan nggak bisa diprediksi, bener nggak? Ya. Kemudian apalagi efek gaya inersia tidak ada atau bisa diabaikan. Apa sih sebenarnya gaya inersia, teman-teman? Gaya inersia apa? Ada? Ya tinggal diketik aja kali di situ. Gaya inersia apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Gaya yang cenderung untuk mempertahankan posisinya, Pak. Gaya ya, berarti kan gaya mempertahankan posisinya berarti massa terhadap percepatan atau iya kan? Massa terhadap perpindahannya, benar nggak? Iya, Ada Pak. lagi nggak kira-kira? Ya. Ada lagi kira-kira? Wah, ini kita udah zamannya teknologi, tinggal dilihat aja teman-teman. Ya. Ada? Apa? Gaya inersia? Gaya berotasi pada porosnya, Pak. Gaya-gaya yang berotasi pada porosnya. Ya. Apalagi satu lagi. Ya. Gaya yang dipengaruhi oleh percepatan, Pak. Nah, gaya yang dipengaruhi percepatan. Jadi ini sama dengan apa nih gaya inersia? Sama dengan hukum Newton apa? Massa dikali dengan percepatan. Ya. Jadi karena dia dinamika struktur, berarti kan dia ada percepatan, ya.
ada fungsi waktu di situ, benar nggak? Nah, ketiga, respons struktur bergantung pada kekakuan, benar nggak? Kalau yang di statik itu cuma hanya dipengaruhi oleh misalkan dia dimensinya ya, kekakuan daripada atau solid tidaknya dari bahannya. Nah, tapi kalau misalnya di dinamik, dia respons struktur bergantung pada massa, benar nggak? Massa, berat daripada materialnya misalnya, terus kemudian redaman, ya, redaman dengan notifikasinya C, kemudian kekakuan. Jadi 3 nanti ini yang kita akan pelajari. Bagaimana dengan respons strukturnya? Kalau misalkan analisa statik lebih ke perpindahan, ada cuma displacement aja, benar nggak? Defleksinya aja, benar kan? Betul nggak, teman-teman? Unstruk satunya, benar kan? Iya Pak, betul Nah, Pak. pasti defleksinya, defleksi izinnya karena beban yang diberikan, berarti nanti akan berpengaruh kepada penampang bahannya, akan ada displacement, ada perubahan bentuknya atau bergeser, ada defleksi. Tapi kalau respons struktur di dinamik ada perpindahan juga, yes, tapi ada kecepatan ya, x dot 1 dan percepatan x dot 2. Nanti akan dibahas nih. Nah, kemudian untuk statik bagaimana persamaan keseimbangannya? Persamaan keseimbangannya dengan P sama dengan K dikali dengan X-nya, ya kan? Gaya yang diberikan akan berdampak kepada kekakuan bahannya dan akan berdampak kepada displacement-nya, perpindahan X-nya. Tapi kalau misalkan di persamaan keseimbangan dinamika struktur berpengaruh kepada massa terhadap percepatan terhadap waktu, kemudian ditambah dengan redaman terhadap kecepatan terhadap waktu, ditambahkan dengan kekakuan terhadap perpindahannya, ya kan? Ya, sama dengan gaya yang diberikan P terhadap waktu atau beban yang diberikan terhadap waktunya, ya. Jadi ini yang membedakan antara analisa statik dengan dinamik, dan memang dinamika struktur yang kita pelajari kita lebih banyak nanti bicara tentang dinamika struktur atau struktur analisis dinamik ya. Nah, ini yang X double dot itu namanya massa percepatan ya. Kemudian yang C itu redaman kecepatan X dot, dan yang X itu adalah perpindahannya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana dengan beban dinamik? Beban dinamik adalah beban yang besar dan arah atau posisinya berubah terhadap waktu. Ya, contohnya beban dinamik. Nah, kita lihat misalkan saya punya ada gedung, terus ada menempatkan mesin di atasnya misalkan. Biasanya apa nih kira-kira teman-teman? Di rooftop dikasih mesin, apa sih biasanya? Mesin hoist. Hah? Lift, reservoir, apalagi kira-kira? main water, Nah, betul, bisa juga ya. Apalagi kira-kira? Yang di atas. Order AC, Pak. Nah, bisa order AC, walaupun getarannya nggak terlalu besar ya. Nah, beban mesin pada gedung mengakibatkan beban berulang atau periodik, benar kan? Deng 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 zzzz ya. Atau genset bisa ya, benar nggak? Tapi dalam skala yang besar. Nah, itu akan membuat ada periode getaran yang terjadi terhadap kita punya gedung ya, contohnya. Terus apalagi? Nah, modelnya seperti ini biasanya ya, periodenya ya. Nah, terus kemudian apalagi misalnya? Beban ledakan misalnya, benar nggak? Misalnya ada di area gedung itu ada terjadi suatu ledakan ya, atau tekanan terhadap akan berpengaruh terhadap ledakan yang terjadi pada struktur, akan memberikan tekanan ya, akibat ledakan sekitarnya yang menyebabkan beban impuls ya, impulsif dengan waktu relatif singkat, walaupun ya sepertinya hanya mungkin ledakan itu hanya beberapa detik aja mungkin misalnya, tapi kan itu punya pengaruh tekanan, benar nggak? Ya, jadi kalau lihat dari grafiknya itu kan mungkin dia langsung intensitas tinggi gitu ya, terus dia langsung turun. Ya, tidak terlalu tidak terlalu seperti kayak getaran mesin yang dia konsisten, dia dengan ada bergetar terus ya, bedanya di situ. Paham nggak teman-teman? Paham kan? Meledak sekali
ada guncangan pasti, bener kan? Tapi kan cenderung guncangannya akan makin mengecil, paham ya? Tinggi tapi langsung kecil, ya. Paham ya? Paham nggak? Bisa kasih respon, paham nggak? Iya, Pak. Nah, paham. Paham? Siap. Nah, kemudian ada beban gempa. Nah, ini yang kita terjadi tadi. Beban gempa bisa yang transversal, bisa yang longitudinal. Jadi bisa membuat pergerakan bisa arah kiri, arah kanan, atas bawah, ya. Nah, beban dinamik yang memiliki durasinya apa? Panjang, benar nggak, teman-teman? Ya, kalau mesin mungkin ya aktivitas misalkan dia operasionalnya pada jam-jam kerja misalnya 8 jam saja, habis itu udah berhenti misalkan, ya. Tapi kalau gempa kan ya memiliki durasi yang lumayan panjang gitu ya. Ya. Dan dia lebih eskalasinya tadi besar dan arah dan posisinya juga yang berubah gitu ya. Nah, ini bedanya. Nah, kemudian kita coba bahas tentang derajat kebebasan. Nah, teman-teman sudah masuk di Unstruct 3 kemarin. Derajat kebebasan apa sih sebenarnya? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Ini kan langsung di laptop kan tinggal bisa dilihat, teman-teman. Derajat kebebasan apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu parameter yang independen, Pak. Biasa disebutnya dimensi, Pak. Dimensi apa? Derajat kebebasan struktur. Dimensi apa? Nah, ini kayaknya nih jangan ditinggalkan ya, Unstruct 3-nya. Derajat kebebasan atau degrees of freedom, jumlah perpindahan yang diperlukan untuk menyatakan perubahan posisi suatu sistem dari posisi awalnya di setiap waktunya. Ya. Jadi perpindahan dipengaruhi oleh apa sebenarnya? Perubahan posisi dipengaruhi oleh apa? Kalau kita bicara derajat kebebasan, kita bicara di mana tuh? Berpengaruhnya terhadap apa? Gaya, Pak. Terhadap apa? Gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja, yes. Tapi perpindahan itu bisa terjadi, misalkan perpindahan itu kan bisa terjadi arah X, arah Y. Yang menahan apa biasanya? Karena ada gaya, Pak. Betul, ada gaya. Maksudnya perpindahan tumpuan. Bener nggak? Masa lupa? Ya, tumpuan kan, bener nggak? Kan yang kita notifikasinya yang kita buat notifikasinya kan yang degree of freedom, derajat kebebasannya kan di tumpuannya, bener nggak? Sendi ada berapa kalau sendi? Gayanya? Yang 1, Pak. Sendi kok yang ditaruh 2 dong. Ya kan kalau dikasih sendi kan 2 kan gaya yang ininya. Kalau yang roll, wah. Kalau roll yang ditahan berapa? 1, Pak. 1 dong. Kalau jepit berapa? Jepit semuanya dapat 3, Pak. Berapa? 3, Pak. 3 apa aja? Vertikal, horizontal, dan momen. Momen, Rotasi ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya. Ini derajat kebebasan, degrees of freedom, jumlah perpindahan yang diperlukan untuk menyatakan perubahan posisi. Ya, kalau dia fix, kira-kira bergeser nggak? Tergantung, ya kan? Seberapa ininya, gaya yang diperlakukannya. Nah, contoh misalkan kita mempelajari aplikasi daripada STOF, satu derajat kebebasan atau single degree of freedom adalah contoh, tahu menara air nggak teman-teman? Menara air itu sama dengan struktur apa sih sebenarnya? Freestanding ya, benar nggak teman-teman? Benar nggak? Ketika ada gempa misalkan, apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi kira-kira? Bergerak kanan kiri, Pak. Bergerak kanan kiri. Berarti di sini ada defleksi yang terjadi, ada displacement ya.
kanan kiri. Jadi kalau misalkan ini ada gempa, berarti nanti cenderungnya arah ke kanan, ke kiri, kanan gitu kayak bandul ya. Benar kan? Nah, ini contohnya di menara air. Nah, kalau yang berikutnya lagi apa yang kita pelajari? MDOF nanti ya, multi degree of freedom atau banyak derajat kebebasan. Benar nggak? Nah, di sini misalkan dia portal dengan 2 lantai ya. Misalkan gitu ya. Di mana nanti di sini akan terkonsentrasi pusat massa-massa masing-masing per lantainya. Benar nggak? Ya. Nah, contohnya bangunan bertingkat dengan pusat massa terkonsentrasi di setiap lantainya. Bagaimana efeknya kalau misalnya terjadi gempa? Nah, dia akan seperti ini. Benar nggak teman-teman? Ya, posisi awal seperti ini, kemudian nanti akan ada bergeser ya. Ini displacement-nya ya. Nah, pusat massanya akan bergerak di sini ya. Ya. Jadi ini terjadi perpindahan lateral ya. Ya, 3 DOF-nya nih di setiap lantai ya. Nah, kalau dia jepit di sini ini apa nih? Di sini. Sambungannya apa? Kalau di sini jepit, sini apa? Sini apa nih biasanya? Kalau bawahnya jepit, ini biasanya apa? Bebas Pak maksudnya? Bebas ya, bagus ya. Bisa sendi, bisa jepit ya. Tergantung dia buat sambungannya seperti apa kan gitu ya. Paham nggak? Iya Pak. Kalau misalnya dia baja pakai baut, sendi atau jepit? Sendi Pak. Nah, kalau dia las? Jepit Pak. Jepit ya. Jadi itu aplikasinya ya. Oke, jadi ini yang untuk yang SDOF, ini yang MDOF ya. Tapi nanti kita lebih banyak kita mempelajari tentang yang SDOF dulu, single degree of freedom-nya. Ya. Nah, ada juga yang degree of freedom ini ada 3 ya. Jadi SDOF yang 1 derajat kebebasan saja, ada yang multi degree of freedom, tapi ada satu lagi yang sistem kebebasan tak berhingga. Ya, contohnya derajat kebebasan tak berhingga itu adalah di cantilever ya, di mana di sini struktur menerus dengan massa yang terdistribusi sepanjang struktur memiliki derajat derajat kebebasan yang tak berhingga. Jadi perlu didekatkan. Jadi di sini dibilang sistem kebebasan tak berhingga sama dengan sistem kontinu ya. Bahasa Inggrisnya infinite degree of freedom ya, di mana bahwa massa terdistribusi di sepanjang dari bentangan strukturnya ya, yang tidak berhingga karena defleksi struktur perlu didefinisikan di sepanjang bentangan strukturnya ya, jadi perlu kita dekatkan ini. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Nah, tapi sekarang kita nanti akan bahas yang 2 ini aja nanti concernnya. Akan bahas tentang ini aja. Single degree of freedom-nya ya. Oke. Nah, kita lebih bahas nanti ini untuk yang pertemuan kita yang ke-7 ini ya. Ya, oke. Oke, sistem dinamik ya sekarang. Model SDOF sistem itu seperti apa sih teman-teman ya? Jadi misalkan ada satu portal gitu ya, model struktur sistem dinamik ya, di mana di situ nanti akan diperlakukan gaya yang bekerja di perlantai misalkan dengan P terhadap waktu. Nah, di sini ada redaman yang akan memberikan ada reaksi karena aksi yang diberikan P-nya tadi. Jadi modelnya akan seperti ini.
Ya, model struktur dinamik kita akan seperti ini. Jadi nanti ada beban yang bekerja, maka akan ada tahanan redaman. Ini namanya redaman, teman-teman ya. Ini ada redaman yang diberikan oleh struktur kita. Jadi sama kayak misalkan kita di belajar beton, ada beban yang diberikan, ya, aksi yang diberikan beban itu, maka akan ada reaksi daripada bahannya, seberapa mampu untuk menahan daripada beban yang diberikan, ya. Nah, secara model matematik sistem dinamik biasanya didekatkan dengan seperti ada, mungkin kita anggap ini ada lantai kerjanya, kemudian di sini ada pegasnya ya. Di sini ada massa yang akan menarik, misalkan akan diberikan gayanya, maka di sini akan ada redaman ya. Ada redaman untuk menjaga supaya beban P ini masih bisa ditahan oleh kita punya kekakuan ya. Jadi kalau kita belajar dulu di Anstruk 3 itu kalau nggak salah pegas itu digambarkan dengan kekakuan ya. Jadi di sini tadi kan ada yang kalau yang di analisis statik hanya kekakuan saja, tapi di sini ada massanya, ada massa itu berat daripada berat sendiri ya. Dari misalnya strukturnya misalkan punya bobot, kemudian ada redaman C-nya tadi sama ada kekakuannya. Benar nggak tadi teman-teman? Yang tadi. Ya, jadi dibalik lagi, coba ya saya lihat dulu. Nah, ini tadi ya. Jadi ada massanya, teman-teman ya. Ada redaman, ada kekakuannya, ya. Ya. Jadi ini respon strukturnya terhadap beban yang diberikan, beban gempanya, ya. Jadi harapan saya teman-teman ya buat presentasinya seperti ini, nggak usah terlalu banyak ini ya, ininya kata-katanya, oke? Ya, jadi memahami seperti itu. Jadi model sistem dinamiknya seperti ini. Jadi ada P yang bekerja, beban terhadap waktunya nanti, ya. Kemudian ada massa yang menahan, ya. Menahan dalam pengertian pasti ada punya berat, dia akan sebagai tahanan. Kemudian ada redaman dan di sini ada kekakuan. Nah, di mana komponen sistem dinamiknya notifikasi M itu sama dengan massa atau mass, K kekakuan stiffness ya, C itu redaman damping. Ya. Nah, respon sistem dinamiknya di sini akan berdampak, akan terjadi adanya percepatan dengan notifikasi double dot X acceleration. Kemudian di sini ada kecepatan single dot X velocity, kemudian X itu perpindahan atau displacement. Nah, ini sebenarnya yang kita akan pelajari teman-teman ya. Harapan saya mudah-mudahan di next lagi untuk presentasi teman-teman berikutnya udah sedikit memahami tentang ini. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Belum? Pak, sedikit Ya, Pak, maaf Pak. Boleh. Izin Pak, berarti untuk yang single atau SDOF itu biasanya hanya pada bangunan satu tingkat ya Pak? Iya, betul sekali. Karena kan terdistribusi di masanya tadi kan. Kalau satu lantai atau menara air tadi boleh satu lantai juga boleh. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Baik, ya nggak ada ya. Nah, saya kadang-kadang agak kurang sukanya gini, karena saya ngomong sendiri nanti saya pintar sendiri gitu ya. Saya takut nanti teman-teman jadi mengikut aja tapi nggak ini ya. Kalau misalnya teman-teman mengkaji, mencari bahannya, membaca, menyadur, mendiskusikan ya, membuat pertanyaan, itu yang penting tuh ya. Jadi biar ketahuan. Oh iya ya, biar terrekod di pemikiran teman-teman ya. Jadi ini tadi ya. Ini masih yang single ya. Nah, kemudian apa itu massa? Massa ya. Nah, yang tadi infinite itu infinite distribution tadi ya, bahwa semua penampang massa terdistribusi pada sepanjang bentang sangat sulit untuk dikerjakan ya.
akan mengakibatkan perhitungan diferensial parsial untuk menyederhanakan dengan massa terkumpul pada satu titik. Jadi memang nantinya kita akan membuat itu tadi konsentrasi massa daripada berat daripada massa yang akan didefinisikan di lantainya tadi ya. Jadi kita sederhanakan. Nah, dengan cara apa seperti ini ya? Di mana massa nanti akan terkumpul pada terkonsentrasi pada satu titik di area lantainya misalkan ya. Misalnya ini 1 misalnya, atau dia ada 3 ya. 3 terkonsentrasi titiknya ya. Massa akan diidealisasikan untuk terkumpul pada titik-titik tertentu di mana gaya inersi ternyata terjadi hanya pada titik-titik itu saja. Perpindahannya itu hanya terjadi pada titik itu saja, tidak semuanya, benar nggak? Ya, jadi kita bisa meninjau di area-area mana yang kita mau tinjau untuk perpindahan dan percepatannya. Ya, tidak harus semua daripada bentangnya, ya. Hanya di beberapa titik yang kita mau tinjau. Ya. Jadi ini sebenarnya yang kita pahami yang tadi ya. Jadi bagaimana kita membuat konsentrasi massanya pada satu bidang lantai kerjanya ya. Nah, kemudian kita sudah berbicara massa, sekarang kita bicara tentang kekakuan ya. Kekakuan itu apa? Kekakuan stiffness adalah gaya yang diperlukan untuk menghasilkan deformasi ya dari suatu objek sebesar satu satuan ya, tergantung daripada berapa gayanya. Dalam pengertian satu satuan itu artinya gayanya memiliki satuan ya. Ya. Nah, contohnya untuk ilustrasinya diidealisasikan sebagai pegas biasanya ya. Jadi teman-teman sudah kita belajar di Unstruk 3 kemarin bahwa satu sistem kekakuan kita stiffness itu kita biasa kita representasikan seperti pegas ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, bagaimana misalkan saya punya ada di sini ada tumpuannya jepit, kemudian ada pegas. Nah, ini dia akan dengan ada berapa perpindahan ya. Nah, ketika pegas ini diberikan satu gaya yang bekerja, besarannya kita mungkin nggak tahu, tapi mungkin ada besaran tertentu, maka dia akan mengakibatkan adanya perubahan perpindahan ya. Dari yang jarak yang seperti ini mungkin akan turun sebesar sejarak X ya. Jadi di sini dengan rumusnya berarti yang sudah kita pahami juga yang sebelumnya di Unstruk 3 bahwa K sama dengan F dibagi dengan X. Jadi kekakuan Newton meter itu sama dengan gaya yang bekerja ya dibagi dengan deformasinya ya. Paham ya teman-teman ya? Kan kita ada yang di Unstruk 3 itu kan ada yang metode kekakuan sama metode fleksibilitas ya, benar nggak teman-teman? Benar Pak. Metode fleksibilitas sama dengan apa? Ataukah sama dengan seper F-nya ya? Ya, nanti harus dibuka lagi ya teman-teman ya. Jadi bahwa di sini K sama dengan F dibagi dengan X, di mana kekakuan sama dengan gaya dibagi dengan deformasinya. Nah, kekakuan struktur bergantung pada apa aja ya? Ya, tergantung pada materialnya pasti ya. Ya. Tergantung pada materialnya, kemudian dimensi strukturnya ya. Artinya berapa besar, kemudian dimensi elemen strukturnya ya. Dan kondisi perletakannya. Ya. Entah dia jepit, entah dia roll, entah dia sendi. Nah, contoh kekakuan elemen struktur yang kita pahami ya, kita udah belajar juga di Unstruk 3 kemarin bahwa apabila ada peletakan sendi dan roll, misalkan gitu dengan beban F yang bekerja di atasnya, akan ada displacement X, jaraknya L, maka rumusnya kekakuan untuk bentangan ini ya tergantung daripada tumpuannya itu sama dengan 48 EI per L pangkat 3 ya. Jadi teman-teman bisa buka lagi ini kekakuan baloknya ya. Nah, kalau misalkan dia freestanding jepit aja ya.
freestanding seperti ini ada F yang bekerja, maka di sini ada perpindahan X, L, maka di sini kekakuannya sama dengan 3EI per L pangkat 3 ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada di perhitungan kita di Unstruct 3 ya teman-teman ya. Nanti coba bisa dilihat lagi. Kemudian kalau misalkan dia apa namanya jepit-jepit gitu ya. Nah ini dia K-nya sama dengan 1/12 EI per L pangkat 3 ya perpindahannya. Nah keterangannya di sini K itu kekakuan, E itu sama dengan modulus elastisitas Newton per meter persegi, I momen inersia milimeter pangkat 4 dan L panjang elemennya ya. Ini yang nanti kita banyak temukan nanti di perhitungan ya. Nah, bagaimana dengan menghitung kombinasi kekakuan pegas yang kita pahami ya teman-teman ya. Di Unstruct juga udah dijelaskan ada dua rangkaian yang biasa kita hitung. Apa aja rangkaiannya teman-teman? Pegas kita ada 2 rangkaian. Rangkaian pegas kita kemungkinannya ada rangkaian apa? Seri, Pak. Nah, suruh seri dan Paralel, Pak. Hah? Paralel. Paralel. Ya. Seri dan paralel. Nah, bagaimana dengan susunan paralel? Ya. Misalkan contohnya seperti ini ya, pegasnya ini tumpuannya, kemudian di sini ada pegasnya di sini. Ya, K1, K2, kemudian di sini ada massa yang diberikan, maka paralelnya berarti dia K sama dengan K1 ditambah K2 ya. Iya, Pak. Ya, atau K sama dengan sigma daripada K ke I ya. Nah, bagaimana kalau dengan seri? Gayanya seperti ini ya. Misalkan dia saling berhubungan. Nah, perhitungannya berarti dia sama dengan 1/K sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 atau 1/K sama dengan sigma dari 1/K ke I ya. Ya, teman-teman ya, diingat-ingat untuk ini ya. Jadi ada 2 paralel dan seri ya. Oke, ada pertanyaan sebelumnya teman-teman terkait ininya? Ya, ini kekakuan tadi ya. Kita juga udah pernah kerjakan di Unstruct 3 ya. Kemudian kita masuk yang di redaman. Tadi massa udah, kekakuan sudah, sekarang kita masuk yang redaman. Redaman apa sih sebenarnya? Damping adalah mekanisme disipasi energi ya, oleh struktur yang menyebabkan menurunnya amplitude getaran. Jadi kemampuan daripada atau bahan untuk memberikan tahanan ya supaya amplitude getarannya bisa diakomodasi. Redaman, ya. Meredam, ya kan? Berarti apa sih meredam? Mengurangi, benar nggak? Benar, Pak. Damper, apa sih damper? Damper apa sih? Meredam, Pak. Meredam, Pak. Meredam, berarti bisa mengurangi. Ya. Baik itu bisa mereduce kekuatan. Nah, sumber redaman dari mana aja, teman-teman? Dari materialnya, sifat fisik material yang digunakan, benar nggak? Misalkan baja, beton, ya, kayu, pasti beda dong spesifikasinya, benar nggak? Benar, Pak. Kemudian terhadap apa lagi? Friksi ya, atau gesekan. Friksi antar apa? Misalnya antar sambungan struktur baja misalnya ya, antar bautnya, benar nggak? Friksi terhadap apa misalnya? Friksi terhadap elemen struktural dengan non struktural. Jadi pasti akan ada pasti akan ada pengaruhnya karena kan yang struktural sama non struktural kan beda spesifikasi kan, benar nggak? Ya. Dan memang kalau kita bicara gempa memang yang non struktural diizinkan untuk rusak duluan ya. Tapi kalau struktural kan kalau bisa jangan. Atau misalnya lebih tinggi lagi struktural ya memang kalau baloknya boleh diizinkan untuk rusak duluan, tapi kalau misalkan kolomnya nggak boleh, ya kan? Benar nggak?
Kemudian ada retak misalkan ya. Retak misalnya buka tutup struktur betonnya ya. Jadi itu berpengaruh besaran kemampuan untuk meredamnya nantinya ya. Ya. Kemudian redaman sebenarnya diidealisasikan sebagai respon. Jadi teman-teman harus tahu viscose damper. Jadi bagaimana waktu gempa terjadi redaman ini menjadi faktor penentu daripada ketahanan daripada struktur untuk dapat menahan daripada gaya gempanya tadi. Nah, biasanya modelnya seperti ini teman-teman ya. Notifikasi untuk simbolnya seperti ini untuk redaman teman-teman. Ya. Nah, di mana di sini untuk notifikasi di sini dengan lambang FD ya, bukan FD ya, dengan notifikasi FD sama dengan C redaman tadi, koefisien redam dikali dengan single dot ya. Jadi FD itu adalah gaya redaman dengan satuannya Newton per meter. C itu adalah koefisien redaman Newton S per meternya, kemudian X single dotnya kecepatan meter per sekonnya ya. Newton second per meter, second per meter. Benar nggak? Karena kan C kan redaman tadi terhadap waktu ya teman-teman ya. Ini juga terhadap waktu. Oke. Nah, kemudian kita masuk di persamaan gerak teman-teman. Jadi karena ada tadi P, perlakuan P yang kita berikan terhadap waktu tadi akan mengakibatkan ada persamaan geraknya nantinya ya. Nah, persamaan gerak atau equation motion ya. Nah, contohnya seperti ini tadi ya teman-teman ya, model struktur sistem dinamik ya. Fs tadi kekakuan daripada kolom kita. Fd itu sama dengan gaya redaman tadi ya, gaya redaman ya. Kemudian Ft itu PT tadi adalah beban yang terhadap waktunya. Nah, dikatakan hukum 2 Newton menyatakan bahwa sigma F sama dengan M dikali A ya teman-teman ya. Gaya yang bekerja itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Atau kita bisa tuliskan bahwa sigma F sama dengan M dikali dengan X double dot ya. Jadi yang tadi yang kita pahami tadi di awal tadi ya, bahwa respon sistem dinamik bahwa percepatan itu sama dengan X double dot, kecepatan sama dengan X single dot, kemudian perpindahan itu adalah X ya teman-teman ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Cukup jelas teman-teman. Jelas, Pak. Oke ya. Baik. Terus kemudian maka dari persamaan yang kita pahami seperti Anstruk 1, sigma F sama dengan M dikali dengan X dot, maka sigma F dalam pengertian sigma F berarti sigma gaya horizontal ya. Itu sama dengan berarti di sini yang arah ke kanan dia kita asumsikan nilainya positif, yang arahnya ke kiri kita asumsikan dia nilainya apa? Negatif, Pak. Negatif. Maka berarti P dalam fungsi waktu T ya. P dalam fungsi waktu dikurang dengan Fs ya, dikurang dengan Fd sama dengan massa dikali dengan percepatan. Benar kan? Sehingga dari rumus kita tadi P dalam fungsi waktu T dikurang dengan Fs sama dengan apa tadi? Kekakuan sama dengan gayanya sama dengan K dikali dengan X, benar ya? Benar nggak? Betul, Pak. Ya, dikurang dengan FD tadi apa? C dikali dengan X single dot sama dengan M dikali dengan X double dot.
Nah, sehingga didapatkan persamaan gerak motion kita, massa dikali dengan percepatan, yang ini ya. Kalau kita pindah ruas ke sana, yang ini pindah ke sana, ini pindah ke sana jadi positif, berarti ditambah redaman dikali dengan kecepatan ditambah dengan kekakuan dikali dengan perpindahan sama dengan fungsi beban terhadap waktunya. Nah, ingat ini ya posisinya. Kemudian kalau kita pahami yang dulu di Unstruct 2 juga bahwa kecepatan sama dengan dx per dt turunan pertama ya. Iya, Pak. Ya kan? Kemudian yang integral pertama, turunan pertama atau gimana? Kalau kayak gini? Turunan pertama, Pak. Ya. Terus kemudian yang kecepatannya? Ya. Yang kedua, Pak. derivatif kuadrat X dibagi dengan dt kuadrat ya. Nah, persamaan equation-nya ya, kalau kita lihat di sini ya. Menurut persamaan prinsip D'Alembert ya, keseimbangan dinamik ya, dikatakan bahwa suatu sistem dinamik bisa dikatakan seimbang ya, dibilang dengan menambahkan gaya fiktif nih ya, F1-nya ya. Jadi seolah-olah nanti akan ada semacam kayak balance-nya dia ya. Jadi di sini dikatakan dengan prinsip D'Alembert ini ya, prinsip keseimbangan dinamik bahwa suatu sistem dinamik bisa dikatakan seimbang dengan menambahkan gaya fiktif berupa gaya inersia yang tadi ya, yang besarnya massa dikali dengan apa? Percepatan ya, teman-teman ya. Ya. Nah, persamaan D'Alembert ya, D'Alembert dibilang sigma F sama dengan 0. Maka kalau kita lihat gayanya yang di sini teman-teman, di model struktur dinamiknya, berarti PT positif ya, dikurang dengan F1 dikurang dengan FD dikurang dengan Fs sama dengan 0 ya. Maka di sini Ft sama dikurang X double dot dikurang dengan C X single dot dikurang Kx sama dengan 0. Maka di sini X double dot ditambah Cx single dot ditambah dengan Kx sama dengan PT ya. Dimana di sini bahwa X-nya maksudnya X double single dot ini dan X perpindahan ini dalam fungsi waktu ya. Dimana nanti persamaan gerak dinamik kita, maka ini yang tadi ya, Mx double dot ditambah dengan Cx dot ditambah dengan Kx ya. Nah, persamaan gerak dinamik di atas adalah persamaan linear order yang kedua ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Belum? Belum? Belum ada? Pak. Oke, kita lihat soal pembahasannya. Di sini ada contoh balok cantilever dengan pegas, misalkan. Di sini ada cantilever dengan jarak baloknya, balok cantilever 4 meter. Kemudian di sini ada pegas K2. Nah, di sini berarti ada K1 di sini ya. Benar nggak, teman-teman? Di sini ada K2, berarti ada K1-nya di mana K1-nya? Di balok, Pak. K tadi apa namanya? K? Kekakuan, Pak. Nah, K1-nya berarti kekakuan di mana? Di baloknya, Pak. Di baloknya. Oke, jadi ada K1 di balok, K2 di pegasnya, sama dengan 300 kN per meter. Kemudian ada massa 250 kg. Ya. Ada massa itu maksudnya ini bahannya, dan ada bebannya. Ya. Maksudnya ada gayanya yang diberikan lagi. Nah, di sini dibilang turunkan persamaan gerak untuk struktur berikut ya. Nah, penyelesaiannya teman-teman, hitung kekakuan strukturnya dulu. Nah, kita lihat dulu. Di sini dimensinya dia 2040 teman-teman ya. Dengan E-nya di sini diketahui 24.000 MPa, berarti dia sama dengan 2,4
kali 10 pangkat 7 kN per meter persegi. Yang pertama kita cari inersianya dulu. Inersianya berarti 1/12 BH pangkat 3 sama dengan 1/12 kali 0,2 ya dalam satuan meter dikali dengan 0,4 pangkat 3 sama dengan 1,067 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 4. Nah, kita tahu kalau misalkan dia jepit berarti dia yang K1-nya yang untuk cantilever berarti 3 EI per L pangkat 3 ya. Berarti kita masukkan ini K1 tadi untuk yang cantilevernya berarti 3 dikali dengan 2,4 yang E-nya ini kali 10 pangkat 7 dikali dengan 1,067 yang ini ya, yang I-nya 10 pangkat min 3 dibagi dengan 4. 4 apanya 4-nya? 4-nya apanya? Bentang baloknya, Pak. Bentang balok. Jadi sama dengan 1200 kN meter. Nah, ingat K1 adalah kekakuan balok cantilevernya. Ya. Nah, pertanyaan saya, dia paralel apa seri? Paralel apa seri? Seri, Pak. Hah? Paralel apa seri? Satunya vertikal, satunya seperka. Paralel apa seri? Seri, Pak. Seri ya. Kenapa seri? Karena masih dalam satu arah ya. Berarti dia pakai yang rumusnya seperka sama dengan seperka 1 tambah seperka 2. Berarti tinggal dimasukkan seperka satunya tadi berapa? 1200. Kemudian yang K2-nya berapa? 300 ya. Oke, jangan lupa satuannya nanti kalau ada soal. Berarti seperkanya sama dengan 5 per 1200 ya. Maka K-nya sama dengan 240 kN per meter ya. Jadi 1200 dibagi 5 ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu yang pertama kita udah tentukan hitung kekakuan strukturnya, yang kedua kita gambarkan diagram gayanya ya. Nah, kalau kita lihat misalkan tadi dari strukturnya dia cantilever, kemudian di sini ada pegasnya, ada masanya dan di sini ada beban yang diberikan, maka akan punya dampak atau bereaksinya ya. Berarti di sini akan melendut ya teman-teman ya. Melendut berarti akan ada dari posisi yang awal untuk seperti ini misalkan ya. Berarti dia turun ya. Dari sini ke sini turun sebesar XT ya. Kemudian terhadap total daripada karena ada tambahan bebannya ini tadi ya. Berarti di sini ada X terhadap waktu ya. Nah, kalau kita lihat posisi seimbangnya, kita bisa lihat ya. Garis netralnya dia terhadap garis netralnya ini ya. Posisi posisi daripada garis netralnya. Nah, apa yang terjadi di sini bahwa di sini ada F1 gate fiktif yang nanti mungkin akan kita perhitungkan. Kemudian di sini ada Fs daripada kekakuan daripada bahannya. Di sini ada W atau berat daripada masanya. Dan di sini ada PT ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan free-body-nya akan seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, Pak. Oke, ya. Nah, bagaimana persamaan penyelesaiannya, persamaan keseimbangan dinamiknya sigma F sama dengan 0 ya. Kalau kita lihat dari gambar tadi I itu Fs, W Vt, kemudian di sini berarti di sini ada Fs ya. Fs-nya nanti berarti dia dengan K dikali dengan X-nya tadi Xt ya. Berarti kekakuan daripada pegasnya kemudian nanti terhadap perpindahannya Xt-nya ya. Ya, K dikali dengan Xt-nya ya. Berarti di sini kalau kita lihat dua gaya ini berarti K
XT dikurang W, arah posisi atas itu positif apa negatif? Kalau ke atas positif apa negatif biasanya? Positif, Pak. Positif, yang ke bawah negatif. Berarti KST dikurang W sama dengan 0, maka W-nya atau berat daripada massa ininya sama dengan K dikali dengan XT. Ya. Nah, bagaimana penguraian gayanya sigma F sama dengan 0, ya, gaya vertikal pastinya. Berarti F1 atau FI ditambah dengan Fs, ya, benar nggak? Dikurang dengan W, dikurang dengan PT, benar nggak teman-teman? Benar nggak? Benar ya? Benar ya? Pak. Ini Ipan dari tadi dia masuk terus masuk keluar apa gimana nih? Oke, teman-teman, ya. Ya. FI ditambah dengan Fs dikurang W dikurang PT sama dengan 0. Di mana FI tadi sama dengan massa dikali dengan X double dot terhadap waktu T ditambah dengan Fs sama dengan K dikali X totalnya, ya. X totalnya, sorry. X total ini, ya. Ya, K dikali X total dikurang dengan W, ya, X totalnya sama dengan PT. Maka diuraikan M dikali X double dot T ditambah dengan, karena di sini dia X totalnya tadi berarti penjumlahan dari X totalnya sama dengan XT ditambah dengan XT, ya. XST ditambah dengan XT-nya. Ini sama dengan X totalnya, ya. Maka di sini K sama dengan K dikali dengan XT ditambah dengan XST ditambah dengan XT dikurang dengan W sama dengan PT. Nah, kita tuliskan lagi M X double dot T ditambah dengan, ingat tadi ini kita kalikan ke dalam, K dikali dengan XST ditambah dengan K dikali dengan XT dikurang W sama dengan PT. Nah, kita tahu bahwa W sama dengan K dikali dengan XST, benar nggak? Ini kita masukin ke sini, maka W terhadap KXT-nya itu bisa dicoret. Sehingga rumusnya sama dengan massa dikali dengan X double dot T ditambah dengan K dikali XT sama dengan PT. Nah, kita masukin nilai massanya tadi, massanya sama dengan 250, kemudian K-nya sama dengan 240, berarti dia persamaannya menjadi 250 X double dot T ditambah dengan 240 XT sama dengan PT. Nah, di sini dikatakan bahwa berat W di dalam diagram, ini berat W di dalam diagram gaya, ya. Ya, tidak ada dalam persamaan gerak, artinya berat W tidak berpengaruh dalam persamaan gerak tadi, ya. Jadi kan dia saling dinolkan tadi, ya. Jadi ternyata berat W tadi tidak berpengaruh terhadap persamaan gerak kita, ya. Ya. Ini tadi tidak berpengaruh karena dia saling dinolkan tadi, ya. Tidak berpengaruh dalam persamaan gerak dinamik. Nah, persamaan gerak dengan X perpindahan terhadap waktu diukur dari posisi seimbang statis tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Artinya nilai beratnya tidak berpengaruh sebenarnya. Tidak berpengaruh beratnya ini sebenarnya. Karena kan dia ibaratnya berat sendirinya lah, ibaratnya tidak diperhitungkan.
Yang jadi diperhitungkan adalah PT-nya. Ya. Oke. Itu. Nah, summary-nya yang sudah kita pelajari, apa itu tentang dinamika struktur. Dinamika struktur tadi kita bicara tentang analisis statik dan analisis dinamik, bagaimana perbedaan dari keduanya, kemudian beban dinamik itu apa, ya, beban yang berubah terhadap waktunya ya. Kemudian sistem dinamik berpengaruh terhadap massa, kekakuan dan redaman, kemudian persamaan geraknya mengacu kepada hukum 2 Newton. Bagaimana dengan prinsip D'Alembert keseimbangan dinamik tadi ya, di mana persamaannya tadi, persamaan geraknya massa dikali dengan X double dot terhadap waktu T ditambah dengan redaman dikali dengan kecepatan X single dot terhadap waktu, dan kekakuan dikali dengan perpindahannya ya, sama dengan beban terhadap fungsi waktunya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan dari pemaparan malam ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Cukup jelas teman-teman? Baik, kalau begitu saya akhiri malam ini ya.